Kungkang bisa menahan napas lebih lama daripada lumba-lumba. Ya, luar biasa tapi benar. Mereka membuat detak jantung mereka sangat lambat sehingga mereka bisa berada di permukaan air selama 40 menit. Tidak seperti ikan, lumba-lumba dan paus adalah mamalia laut. Artinya, mereka tidak bisa bernapas di bawah air. Pernapasannya lebih mirip dengan kita daripada dengan ikan. Lumba-lumba dan paus memiliki paru-paru dan mereka menghirup udara melalui sesuatu yang kita tahu sebagai blowhole atau lubang pernapasan. Saat berada di bawah permukaan air, mereka menahan napas sampai naik untuk menghirup udara lagi. Lumba-lumba bisa berada di bawah air selama 10 menit. Paus sperma bisa menahan napas selama 90 menit. Sementara itu, anjing laut gajah memegang rekor untuk mamalia laut. Mereka bisa berada di bawah permukaan air selama 2 jam tanpa harus naik ke permukaan. Ada tawon yang sangat kecil, jauh lebih kecil daripada namanya. Ukurannya lebih kecil daripada ameba. Meskipun ameba hanya terdiri dari 1 sel, kamu bisa melihat tawon ini memiliki bagian tubuh yang sama seperti serangga lain. Sayap, otak, mata, dan yang lainnya. Tapi ini versi sangat mini dari serangga. Karena panjangnya hanya 0,2 mm. Dan serangga dewasa paling kecil yang kita tahu adalah tawon parasit dengan nama besar. Juga dikenal sebagai lalat peri. Pejantan mereka tidak punya sayap, mereka buta dan panjangnya hanya 0,13 mm. Warna dan pola berbeda pada masing-masing hewan ternyata memiliki fungsi. Salah satunya adalah untuk membantu mereka menarik perhatian calon pasangan kawin mereka atau memberikan peringatan kepada predator bahwa mereka beracun. Dan semoga pesannya tersampaikan dengan baik. Lalu ada predator penyergap seperti harimau. Mereka tidak boleh terlihat karena perbedaannya besar. Jika dilihat mangsa sebelum menyergap, mereka tidak akan makan malam itu. Tapi kenapa warna harimau jingga? Bagi kita, jingga adalah warna yang digunakan untuk sesuatu yang mencolok. Misalnya, barang seperti baju pelampung atau kerucut lalu lintas. Bagi mata manusia, jingga seringkali menonjol di lingkungan sekitar. Jadi, jika ada harimau yang mendatangimu, kamu akan mudah melihatnya. Tapi manusia punya penglihatan warna trikromasi. Saat cahaya dari lingkungan sekitar masuk mata, cahaya itu diterima retina, lapisan tipis yang berada di belakang. Untuk memproses cahaya itu, retina menggunakan 2 jenis reseptor cahaya, batang dan kerucut. Batang bisa membedakan terang dan gelap, tapi tidak bisa mendeteksi warna. Mata kita mengandalkan sel batang pada cahaya redup. Sel kerucut bertugas untuk penerimaan warna. Manusia kebanyakan memiliki 3 jenis, kerucut untuk hijau, biru, dan merah. Itu sebabnya kita menyebutnya trikromasi. Kebanyakan manusia melihat 3 warna primer bersama kombinasi warna mereka. Kera dan beberapa monyet juga memiliki penglihatan seperti itu. Tapi kebanyakan hewan darat termasuk kucing, kuda, rusa, dan anjing memiliki penglihatan warna dikromasi. Retina di mata mereka memiliki sel batang untuk 2 warna saja, hijau dan biru. Saat manusia mendapat informasi dari kerucut hijau dan biru saja, mereka dianggap buta warna karena tidak bisa mengetahui perbedaan antara warna hijau dan merah. Ini juga yang terjadi dengan mamalia darat. Rusa jelas mangsa harimau lebih dari manusia, dan rusa tidak melihat harimau berwarna jingga melainkan hijau. Harimau hijau akan lebih sulit dideteksi, artinya lebih banyak makan malam untuk harimau. Tapi evolusi masih memutuskan untuk memilih jingga karena itu warna yang lebih mudah diproduksi. Satu-satunya mamalia hijau adalah kungkang, tapi bulunya tidak hijau alami, melainkan karena alga yang tumbuh di dalamnya. Dan kungkang bisa menahan napas selama 40 menit. Air di sekitar kutub bisa sangat dingin pada periode tahun tertentu. Ada banyak ikan yang hidup di sana, tapi saat air menjadi sangat dingin, mereka harus pergi untuk bertahan hidup. Namun, ada gerombolan ikan asal Samudera Selatan di dekat Antarktika. Suhu di sana mulai dari -2 derajat sampai 4 derajat Celcius. Secara teknis, itu di bawah titik beku, tapi garam yang terkandung di air laut tidak memungkinkan air untuk membeku. Dan ikan ini bisa bertahan karena mereka punya ciri khusus bernama glikoprotein. Ini membantu mereka bertahan di habitat mereka karena protein ini berfungsi sebagai semacam anti beku alami. Glikoprotein adalah protein yang mencegah terbentuknya kristal es dalam darah dan membantu darah terus mengalir dengan normal.
Kamu penasaran bagaimana hewan kecil seperti semut bernapas? Coba buka mulut dan tenggorokanmu. Tapi di saat yang sama, jangan gerakan dada dan diafragma. Diafragma adalah struktur berotot yang memisahkan dada dan rongga perut pada semua mamalia. Diafragma mengembang saat kamu bernapas. Jika kamu melakukan ini, kamu tidak bisa menahan napas karena oksigen tetap akan mencari cara untuk masuk ke paru-paru. Setidaknya cukup untuk menjaga kebutuhan tubuh. Namun, biasanya saat kamu bernapas, diafragma secara aktif memompa udara masuk dan keluar dari tubuh. Untuk bertahan tanpa diafragma yang melakukan itu, kamu butuh lebih dari satu tenggorokan dan tubuh yang jauh lebih kecil. Semut memiliki 9-10 pasang bukaan di sepanjang sisi tubuh kecil mereka. Itu disebut spirakel, dan masing-masing terhubung pada rangkaian pembuluh bercabang. Sistem itu mirip dengan paru-paru manusia. Darah mereka tidak membawa oksigen dari pembuluh-pembuluh itu ke seluruh tubuh mereka. Sebagai gantinya, pembuluh itu menyebarkan oksigen ini. Ujung cabang ini langsung menyentuh membran sel mereka. Ini hanya bisa berfungsi pada hewan-hewan yang sangat kecil. Saat tubuh lebih besar 2 cm, pembuluh ini menjadi terlalu panjang sehingga tidak bisa menyebarkan udara dengan cukup cepat. Ada beberapa alasan kenapa jerapah memiliki leher panjang. Omong-omong, panjang lehernya bisa mencapai 2 meter. Sekilas sepertinya evolusi memberi mereka leher panjang agar bisa mencapai daun termanis di atas pohon. Itu akses eksklusif yang tidak didapat hewan lain. Jadi jerapah tidak perlu bersaing untuk dapat makanan terbaik. Tapi seiring waktu, para peneliti sadar bukan hanya itu alasannya. Mereka juga berpikir leher bisa menjadi faktor bagus saat jerapah jantan bertarung. Sama seperti antelop dan rusa menggunakan tanduk mereka. Semakin tebal lehernya, semakin besar peluang untuk menang. Beberapa serangga pura-pura mati saat ada predator. Misalnya, dalam satu penelitian, ilmuwan mengamati larva undur-undur. Ia pura-pura mati selama 61 menit. Bagaimana itu bisa membantu? Begini, misalnya kamu sedang di kebun saat kamu melihat banyak petak serupa dengan buah lembut. Kamu pergi ke tempat pertama, lalu mulai mengumpulkan dan makan buah itu. Enak, mudah sekali. Dan kamu melakukannya dengan cukup cepat. Tapi saat kamu menghabiskan buah di petak itu, kamu semakin kesulitan untuk menemukan buah lain. Itu menyebalkan karena butuh waktu lebih lama untuk mencarinya daripada sebelumnya. Jadi, sekarang kamu harus memutuskan untuk diam di sana dan mencari lagi, atau berpindah ke tempat lain untuk mendapatkan buah dengan mudah dan cepat lagi. Dengan asumsi kamu predator, dan predator itu serakah, kamu hanya akan mencari cara untuk makan buah sebanyak mungkin dalam waktu singkat. Artinya, kamu akan pergi dan mulai mengumpulkan buah dari tempat lain, dan seterusnya. Peneliti menggunakan logika yang sama berkaitan dengan burung dan larva undur-undur. Ternyata, serangga membuang waktu predator saat mereka pura-pura mati. Itu berdampak besar untuk keadaan nantinya. Dengan begitu, mereka mendesak predator untuk mencari makanan di tempat lain karena predator tidak bisa membuang-buang waktu. Jadi, pura-pura mati sebenarnya merupakan cara bagus untuk bertahan hidup. Bergantung pada spesiesnya, anak unggas menghabiskan waktu 10-30 hari di telur. Tidak ada udara di dalamnya, tapi alam menciptakan mekanisme sempurna agar mereka masih bisa bernapas. Saat berkembang di dalam telur, anak unggas menumbuhkan semacam struktur seperti kantong berongga dari dalam. Itu seperti kantong kecil yang menyatu dengan membran kedua yang mengelilingi anak unggas dan kuning telur. Jadi, satu ujung terhubung pada anak unggas, satu lagi dekat ke permukaan dalam cangkang telur. Dengan begitu, membran spesial ini berfungsi seperti jaringan paru-paru dan menghubungkan dunia luar dengan sistem peredaran darah anak unggas. Sebagian besar hewan punya 2 mata, tapi beberapa spesies butuh lebih dari itu. Misalnya, reptil, amfibi, dan ikan memiliki mata ketiga di atas kepala. Itu tak begitu meningkatkan penglihatan mereka, tapi hanya membantu mereka melakukan navigasi dengan cahaya matahari dan mengatur suhu tubuh mereka. Banyak invertebrata memiliki lebih dari 2 mata. Kebanyakan laba-laba memiliki 8 mata, karena dengan begitu, mereka bisa lebih mudah menemukan mangsa mereka.